Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Diah Cahayasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 1. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab 4, yaitu komunikasi efektif dan penyusunan bidang kehumasan. Langsung saja ya ke materinya. Komunikasi efektif di bidang kehumasan. Nah, kegiatan PR atau seorang profesi humas itu tidak lepas dari komunikasi. Kenapa? Karena peran humas sendiri sebagai penyampai informasi, klarifikasi terhadap isu atau informasi, kemudian sebagai barisan depan ketika ada kritik atau isu yang menerpa di suatu perusahaan, dia harus bisa sebagai benteng pemulih citra baik perusahaan. Maka peran komunikasi ini sangat perlu diperhatikan oleh seorang humas. Nah, komunikasi yang efektif sendiri adalah komunikasi yang dia tuh bersifat timbal balik atau dua arah ya, atau ada umpan baliknya. Jadi misalkan seorang humas menyampaikan suatu informasi yang penting, khalayak atau publik biasanya akan memberikan sebuah respon, entah itu respon positif atau negatif. Nah, respon atau tanggapan itu adalah sebagai salah satu bentuk dari timbal balik. Saya contohkan misalkan, ketika kalian berbicara dengan teman sebangku atau sekelas kalian, kemudian ketika berbicara teman kalian memberikan tanggapan atas cerita yang kalian ceritakan tadi. Nah, tanggapan dari teman kalian itu adalah salah satu bentuk dari umpan balik. Tetapi lain halnya jika kalian berbicara dengan teman kalian, tetapi teman kalian lebih cenderung diam, flat, nggak ada ekspresi sama sekali dan nggak ada tanggapan sama sekali. Nah, komunikasi seperti itu disebut dengan komunikasi searah. Komunikasi searah ini adalah merupakan salah satu hambatan atau tantangan bagi seorang profesi humas. Karena kenapa kok menjadi sebuah hambatan? Karena ketika kita melakukan atau menyampaikan informasi, audiens atau khalayak itu diam, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, khalayak publik atau penerima pesan tadi tidak jelas atau tidak mudeng atau tidak mengerti terhadap informasi yang kita sampaikan. Opsi yang kedua adalah penerima pesan atau audiens atau khalayak tadi dia jelas menerima informasi, tetapi khalayak tersebut merupakan tipe pendengar yang baik. Jadi dia tuh hanya cenderung lebih banyak mendengar daripada dia berbicara. Nah, itu adalah sebagai salah satu hambatan seorang profesi humas untuk bisa melalui hambatan tersebut, bagaimana seorang profesi humas untuk bisa melakukan komunikasi dua arah. Nah, komunikasi sendiri mempunyai beberapa lingkup. Yang pertama adalah cara penyampaian. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama lisan, yang kedua adalah tertulis. Lisan ini cara penyampaiannya langsung face to face ya, dengan berbicara komunikasi langsung, atau bisa lewat video bisa, dan video call friend, Zoom dan sebagainya, ini termasuk lisan juga. Sedangkan tertulis kita bisa lihat di tabloid, di majalah, di koran bisa. Kemudian misalkan kalau di web itu berandanya ya di internet itu. Jadi kan dia berbentuk tulisan elektronik seperti itu. Kemudian sedangkan menurut perilaku, yang pertama ada formal. Formal itu lebih cenderung tersistematis atau sistem. Jadi dia ada adat sopan santunnya, ada aturannya. Jadi lebih mengikat. Kalau di perusahaan misalkan berbicara dengan atasan dan sebagainya. Kemudian kalau informal ini lebih cenderung kepada masih dalam lingkup satu perusahaan, cuman bahasanya itu masih sesama jabatan ya, antara karyawan biasa dengan karyawan biasa, atau manajer operasional dengan manajer pemasaran, kan sama-sama level manajer. Jadi sama-sama masih di lingkungan satu perusahaan tetapi masih sama dengan jabatan. Kalau non formal ini adalah lebih cenderung pada lingkungan keseharian atau di luar kantor. Saya contohkan di sini bahasa untuk formal. Kalau kita ke atasan ada kita berbicara kepada atasan, kita menggunakan bahasa saya. Kalau informal menggunakan bahasa aku, sedangkan non formal kalau di Jakarta menggunakan bahasa gue. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah untuk menurut ruang lingkupnya. Yang pertama adalah internal. Internal itu lebih cenderung komunikasi yang dilakukan dalam sebuah instansi atau di dalam perusahaan, sedangkan yang kedua adalah eksternal, itu lingkupnya adalah di luar perusahaan atau organisasi atau di luar instansi.
Unsur-unsur komunikasi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah komunikator. Komunikator atau pengirim atau sender adalah orang yang menyampaikan informasi atau pesan atau berita kepada komunikan. Sedangkan komunikan ini adalah penerima pesan atau pendengar ya. Nah, penerima pesan, informasi atau berita dari komunikator. Sedangkan saluran atau channel di sini adalah jalur penghubung antara komunikator dengan komunikan. Nah, ini jalurnya di sini. Saya contohkan misalkan saya menelepon si A. Saya itu karena yang memulai menelepon, yang mulai berbicara berarti saya sebagai komunikator atau pengirim pesan. Sedangkan si A berarti adalah komunikan atau penerima pesan telepon saya. Sedangkan telepon sendiri adalah media atau channel ketika saya melakukan komunikasi. Kemudian proses komunikasi yang perlu diperhatikan seorang humas, yaitu yang pertama adalah siapa pengirim pesannya. Kemudian yang kedua adalah apa pesan informasi yang disampaikan. Selanjutnya adalah saluran komunikasi apa yang digunakan. Berikutnya adalah siapa tujuan penerima pesan. Poin selanjutnya, apa saja akibat yang ditimbulkan dari pesan tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi hambatan atau dampak akibat yang timbul. Selanjutnya, peran komunikasi dalam humas. Komunikasi ini adalah merupakan titik sentral ya dari seorang PR. Kemudian proses komunikasi tidak lepas dari hubungan kemanusiaan yang berkaitan dengan kepribadian, sikap, dan tingkah laku. Selanjutnya, PR melakukan komunikasi dua arah ya atau umpan balik tadi dengan maksud memberi motivasi kerja, bertanggung jawab, dan produktif. Sekaligus juga akan mengetahui misalkan dampak negatif atau dampak positif dari respon yang ditimbulkan pesan tadi. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi timbal balik PR merupakan proses integrasi. Integrasi itu antara kesatuan antara manusia yang bersifat kemanusiaan dan lingkungannya. Selanjutnya ruang lingkup komunikasi kegiatan kehumasan. Ini lingkup dalam sebuah instansi atau organisasi ya. Yang pertama adalah komunikasi internal. Komunikasi internal ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah komunikasi dengan rekan kerja atau sekantor. Kemudian yang kedua adalah arus komunikasi ke bawah. Ke bawah itu berarti dari atasan kemudian ke bawahan. Misalkan level atasan adalah manajer, kemudian bawahan manajer adalah supervisor bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah saluran komunikasi ke atas. Ini kebalikan dari atas ke bawah. Berarti misalkan di sini tadi supervisor atau SPV kemudian ke manajer. Selanjutnya adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini adalah komunikasi yang sama-sama jabatannya. Berarti misalkan karyawan melakukan komunikasi dengan sesama karyawan. Manajer melakukan komunikasi dengan sesama jabatan manajernya. Selanjutnya adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal di sini meliputi yang pertama adalah hubungan dengan lingkungan. Yang kedua adalah hubungan dengan instansi pemerintah. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan pers atau media ya. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam pelayanan kehumasan. Unsur yang paling penting dalam komunikasi itu bukan apa yang akan kita tulis dan apa yang akan kita sampaikan, tetapi ya lebih kepada karakter kita dan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada publik atau penerima pesan. Jadi, syarat utama dalam komunikasi efektif adalah karakter tokoh yang dibangun dari fondasi integrasi diri yang kuat. Saya contohkan di sini, misalkan saya menjelaskan materi bab 4 tentang kehumasan. Kemudian di sisi lain ada guru lain, misalkan saya contohkan Pak Bani juga mengajarkan kehumasan. Materi yang kita sampaikan sama, materi sama, media sama. Mungkin yang berbeda adalah cara penyampaiannya. Ketika saya menerangkan, ada beberapa siswa yang paham, misalkan seperti itu. Ada beberapa siswa yang paham, kemudian ada beberapa siswa yang tidak paham, kemudian bertanya kepada saya, kemudian saya menjelaskan sebaik mungkin, kemudian siswa itu menjadi paham. Cara yang saya sampaikan, menurut siswa, jelas.
Tetapi ketika Pak Bani yang mengajar dengan materi yang sama, kalian merasa kurang paham dan bahasanya mungkin tidak mudah dipahami seperti itu. Nah, karakter yang ditimbulkan oleh seorang tokoh atau karakter yang saya bawakan sebagai seorang guru antara guru yang satu dengan guru yang lain berbeda. Jadi kalian tidak bisa menyamakan. Misalkan saya mengajar dengan baik, misalkan menurut kalian bahasa Budia itu mudah dipahami, sedangkan bahasa Pak Bani tidak mudah dipahami. Nah, seperti itu tuh menimbulkan image atau karakter untuk setiap masing-masing guru. Jadi masing-masing guru walaupun materinya sama, karakternya itu beda-beda dan tingkat pemahaman siswa juga berbeda-beda juga. Ketika misalkan wah diajarin Budiah enak, tapi diajarin Pak Bani misalkan kurang mengerti. Nah, itu adalah baik lagi terhadap karakternya. Begitu juga sebaliknya, misalkan Pak Bali ternyata menjelaskannya jelas, Budiah kurang jelas atau kecepatan misalkan, atau bahasa Budiah kurang tinggi sehingga kalian tidak paham. Nah, berarti karakter yang dibangun Budiah ini berarti masih perlu banyak evaluasi seperti itu. Ya, jadi intinya adalah bukan pesan yang kita sampaikan, tetapi karakter yang dibangun oleh tokoh yang menyampaikan pesan sehingga pesan itu mudah diterima oleh publik seperti itu. Kemudian, hambatan dalam melakukan komunikasi efektif. Yang pertama adalah status effect. Status effect ini adalah perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi misalkan ada dua orang berbicara, satu orangnya high class, orang kaya, yang kedua adalah mungkin orang yang dia status sosialnya sedang. Nah, ketika mereka sedang berbicara di titik tertentu atau tema tertentu soal harta, mereka akan ada ketimpangan karena yang satu kaya, yang satu biasa. Nah, di sini akan menimbulkan gap atau ketidakserasian dalam berbicara. Ya, karena lifestyle-nya berbeda. Kemudian yang kedua adalah semantic problem. Di sini bahasa yang digunakan komunikator sebagai alat menyalurkan pikiran dan perasaan kepada komunikannya. Ini juga berbeda-beda. Saya contohkan kepada guru, misalkan guru yang lulusan S1 dengan guru yang lulusan S2 itu berbeda. Kenapa? Guru yang lulusan S2 otomatis dia mempunyai jam terbang belajar lebih banyak dibanding yang S1. Tentunya karena jam terbangnya terlalu tinggi, bahasa yang dikuasai juga akan lebih tinggi dan akan lebih rumit dibanding guru yang lulusan dengan S1. Jadi semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin luas juga wacana yang dipunya, kemudian bahasanya juga kan semakin lebih rumit untuk dipahami bagi orang umum seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah perceptual distortion. Nah, di sini perbedaan cara pandang, cara berpikir, dan cara mengerti yang sempit pada diri sendiri terhadap orang lain. Nah, ini hambatan. Nah, seorang humas ketika dia humasnya misalkan humas, dia menawarkan sebuah kampus. Ini loh kampus kita baru, kita eksklusif, fasilitas banyak, AC dan sebagainya. Nah, ketika kita menawarkan dengan orang yang dia mempunyai mindset buruk, maaf dalam arti dia mempunyai mindset yang sempit, lulus SMA aku mau nikah aja lah. Misalkan yang ditawarin itu adalah seorang perempuan. Oke ya, di sini kodrat wanita memang menikah, berumah tangga, seperti itu menjadi ibu rumah tangga ya. Tetapi ketika seorang perempuan melakukan karir, kemudian dia memupuk dirinya dengan sekolah tinggi kemudian berkarir, otomatis dia akan berpengaruh juga kepada cara pandangnya. Saya balik lagi ke atas tadi tentang semantic problems tadi. Di sini kalau semakin tinggi pendidikan yang dimiliki seseorang, dia akan berpikir semakin luas, cara pandang juga semakin luas. Berbeda halnya dengan orang yang berpendidikan rendah, dia akan ketika menyelesaikan suatu masalah atau solusi, dia lebih cenderung berpikiran sempit karena ya keterbatasan dalam pertama hal pendidikan dan yang kedua adalah pengalaman seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah culture difference. Di sini adalah perbedaan dari culture ya. Culture itu budaya. Di sini perbedaan kebudayaan agama, lingkungan dan sosial. Nah, kadang orang Batak misalkan berbicara dengan orang Jawa nggak nyambung. Orang Jawa yang lembut, Batak yang terlalu tegas. Atau orang Betawi dengan orang Jawa. Menurut orang Betawi dia nada keras itu biasa, tetapi menurut orang Jawa nada keras itu kurang sopan. Nah, ini adalah salah satu hambatan dari
dari melakukan komunikasi efektif dalam humas. Jadi memang harus ada solusinya ya untuk menangani hambatan ini. Kemudian selanjutnya adalah physical distraction. Di sini adalah gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Saya contohkan misalkan di sini adalah KBM ya. Nah, KBM ini di sini kita termasuk ada gangguan physical distraction yang harusnya tatap muka karena ada virus COVID-19 menyebabkan peserta didik dan guru bekerja dan belajar di rumah. Nah, ini adalah salah satu hambatan dari komunikasi. Solusinya apa? Kita tetap bisa melakukan komunikasi melalui video conference, WA group, kemudian bisa menggunakan sosial media, Zoom, dan sebagainya. Itu adalah solusi dari physical distraction. Kemudian selanjutnya adalah poor choice of communication channels. Di sini adalah media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Nah, ini hambatan juga. Nah, kita udah ada nih semua aplikasi udah full, ternyata udah full aplikasi semua, udah komplit aplikasi ada di HP. Cuman kendalanya adalah kuota siswa. Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian selanjutnya adalah no feedback. Nah, no feedback ini yang saya jelaskan tadi di depan adalah komunikasi yang searah. Jadi tidak ada respon dari penerima pesan terhadap pesan yang dikirimkan oleh sender atau komunikator. Selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi efektif. Fungsi komunikasi efektif ada beberapa, bisa kalian baca ya penjelasannya di LKS. Ibu hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama adalah fungsi komunikasi, kemudian ekspresi. Ekspresi ini sangat penting ya. Saya contohkan misalkan, kalian menawarkan luwak white coffee. Luwak white coffee itu aman bagi lambung. Ekspresi yang ditawarkan harusnya gembira, menggambarkan bahwa luwak white coffee itu benar-benar aman. Jangan sampai ketika menawarkan luwak white coffee aman bagi lambung, ternyata orang yang menawarkannya itu lemes. Nah, itu berpengaruh nanti terhadap ketertarikan pembeli untuk ketertarikan konsumen untuk membeli luwak white coffee. Kemudian selanjutnya adalah perlunya fungsi kontrol, selanjutnya fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Selanjutnya adalah kemampuan dasar dalam komunikasi efektif. Nah, kemampuan yang dimiliki seorang humas dalam melakukan komunikasi secara efektif itu adalah yang pertama adalah komunikasi menulis. Kemudian adalah komunikasi verbal. Verbal lebih cenderung pada berbicara. Kemudian komunikasi interpersonal. Interpersonal ini cara penyampaiannya sehingga membentuk suatu karakter tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal di sini adalah penunjang dari komunikasi verbal. Selanjutnya adalah prinsip komunikasi efektif. Seperti apa prinsipnya? Yang pertama adalah menyamakan persepsi. Jadi visi dan misi antara PR dengan publik itu harus sama dulu visi misinya. Kemudian selanjutnya adalah melatih komunikasi verbal. Melatih bagaimana bahasa yang kita gunakan. Apakah bahasa formal, informal, atau non-formal. Nah, ini harus dipilih ya. Kemudian selanjutnya adalah melatih komunikasi non-verbal. Kemudian selanjutnya adalah mendengarkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah memberikan respon dengan baik. Nah, ini adalah salah satu prinsip dari komunikasi yang efektif. Oke, sekian dulu pembahasan bab 4. Jika ada ketidakpahaman atau kurang paham, boleh kalian menanyakan atau kita diskusi di grup mapel produktif saya ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya akan ada kuis ya untuk minggu depan. Jadi kalian pelajari PowerPoint ini, nanti ada kuis yang akan saya share di Camelo. Tunggu instruksi dari saya. Sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.